Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku guys. Dan kali ini aku akan ngebahas tentang IKN ya guys ya. Jadi akhirnya Istana buka suara soal anggaran IKN diblokir. Jadi Istana buka suara soal pernyataan Menteri Pekerja Umum Dodi Hanggono soal anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur ya. IKN itu diblokir. Jadi Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasbi mengatakan bahwa anggaran IKN diblokir tapi bukan berarti tidak dianggarkan ya guys ya. Jadi dia mengatakan bahwa saat ini anggaran pembangunan IKN itu sudah ada, hanya saja memang belum dibuka penggunaannya. Jadi anggaran pembangunan ada di Kementerian Pekerja Umum dan juga otorika di IKN. Memang Hasan ini mengatakan bahwa sampai saat ini Presiden Prabowo Subianto itu menyatakan bahwa tetap memiliki komitmen yang kuat gitu ya untuk tetap melanjutkan pembangunan IKN. Buktinya sudah ada sekitar anggarannya itu 48 triliunan untuk pembangunan ibu kota baru selama 5 tahun ke depan guys ya. Yang jelas komitmen Presiden beberapa hari lalu sudah disampaikan oleh Menko Infrastruktur selama 5 tahun ke depan. Jadi memang anggarannya ini memang mencapai 48 triliun ya guys ya. Namun untuk lebih jelasnya coba kita lihat video. Gimana sih anggarannya nggak ada progresnya buat beli makan siangnya Pak Menteri, itu progresnya. Bang, apa benar IKN mangkrak, buang-buang anggaran? Menarik nih. Kita baca beritanya. ASN batal pindah ke IKN Januari, ditunda sampai waktu tak ditentukan. IKN ini kan dibikin buat jadi pusat pemerintahan yang baru. Kemarin banyak banget tuh beritanya. Katanya mau ada taksi terbang, terus bakal ada tiang listrik yang bisa menjawab arah. Sekarang pertanyaannya, mana? Kita positive thinking aja. Mungkin itu semua masih nyangkut di DC Cakung. Soalnya untuk sekarang jumlah gedungnya juga masih belum memadai. Makanya ASN pada batal pindah ke sana sampai waktu yang belum ditentukan. Ini bisa membaca dari Tel Kompas yang ini. Kalau untuk menjawab pertanyaan mangkrak atau enggak, untuk sekarang kita belum tahu. Semoga sih enggak ya. Soalnya ini udah ngabisin anggaran 89 triliun duit APBN. Ada duit pajak rakyat di situ. Jadi kalau ini mangkrak, kita yang rugi sebenarnya. Semoga sih ini berhasil ya. Sekarang pertanyaannya, apakah rakyat pernah minta buat dibikinin IKN? Nah, itu yang saya nggak tahu, karena saya nggak punya datanya. Yang ada datanya adalah kondisi IKN sekarang. Kita baca beritanya. IKN tak terawat, tanaman tumbuh liar. Netizen sindir, bilang sesuai konsep Forest City. Masa iya nggak kerawat? Nggak mungkin lah, nggak mungkin. Kalau menurut kamu gimana? Salah satu contoh produk hukum yang tidak melewati proses dialog publik yang lengkap. Sehingga dialognya sesudah jadi undang-undang. Dan ketika dialognya sudah undang-undang, siapapun yang kritis dianggap oposisi, siapapun yang pro dianggap pro pemerintah. Kenapa? Karena tidak ada proses pembahasan yang komprehensif yang memberikan ruang kepada publik. Ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Dalam negara hukum, berikan ruang kepada publik untuk membahas sebuah peraturan sebelum dia ditetapkan. Tapi ini nada-nadanya seperti negara kekuasaan, di mana penguasa menentukan hukum. Dan kemudian dari situ kita berdebat pro kon. Kami melihat ada kebutuhan-kebutuhan urgen yang dibangun untuk rakyat. Kalau hari ini kita belum bisa menyiapkan pupuk lengkap, tapi pada saat yang sama kita membangun sebuah istana untuk presiden, di mana rasa keadilan kita? Oke? Buat kalian yang penasaran dengan kabar IKN, cong angkat tangan. Jadi guys, Menteri PU atau Pekerjaan Umum, Pak Hanggono ini bilang jika anggaran untuk IKN di 2025 ini diblokir semuanya. Atau kata lainnya nih, negara tidak akan melanjutkan proyek IKN di tahun ini. Kali ini aku setuju dengan Marcelino. Ini negara lucu. Coba bayangin, setelah dihantam COVID, alih-alih pakai duit negara yang ala kadarnya ini untuk mengejar ketertinggalan dengan negara lain, malah kesedot karena presiden maksain buat bangun IKN. Ini jatuhnya kayak Agus sedih, udah ada duit, bukannya dipakai berobat, malah dipakai untuk kepentingan yang lain. Kan berabe urusannya. Kalau udah gini, dampaknya dirasakan oleh semua orang. Aku mau ngasih tahu ini juga nih, dilansir dari kompas.com, ini NASA merilis foto hutan IKN. Di tahun 2022, wilayah IKN ini masih full hutan. Dan di tahun 2024, kalian bisa lihat di sini, proyek IKN ini memakan banyak sekali tempat di wilayah hutan. Aku jadi takut, apa jangan-jangan Saranjana yang diceritain oleh banyak orang itu adalah IKN. Coba lihat 4 berita ini. Awalnya ASN mau dipindah bertahap dari Juli 2024. Ini nggak jadi. Lalu September 2024 nggak jadi juga. Lalu di bawah lupa lihat, Januari 2025 ini nggak jadi juga. Dan akhirnya ASN batal pindah ke IKN di bulan Januari. Ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan. Bahwa kita ingin fokus pada swasembada pangan
energi dan air, termasuk juga untuk bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat kita melalui sektor pendidikan, kesehatan, dan juga berbagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan. Dan program makan bergizi gratis yang juga diharapkan bisa meningkatkan kehidupan masyarakat, terutama generasi penerus kita, anak-anak kita. Jadi infrastruktur dalam hal ini akan memberikan dukungan penuh dan diprioritaskan untuk mewujudkan target-target nasional tadi. Bukan berarti kemudian infrastruktur dinomor duakan, justru kami harus melakukan prioritas ulang, paling tidak melakukan penyesuaian-penyesuaian agar yang menjadi prioritas utama dari pembangunan nasional 5 tahun ke depan, terutama juga di awal-awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini bisa kami dukung dengan baik. Nah, terkait dengan IKN, ini juga sudah dipastikan akan dilanjutkan, dan beliau sendiri juga sudah memastikan akan ada alokasi anggaran besarannya kurang lebih 48,8 triliun rupiah 2025 hingga 2029 ini tentu nanti digunakan sesuai dengan petahapan dan juga rencana yang telah ditetapkan. Dari penjelasannya Pak Agus Harimurti Yudhoyono ini kita udah tahu ya bahwa sebenarnya IKN ini ditunda gitu ya dengan waktu yang tidak ditentukan. Tetap ada anggarannya, tetapi fokusnya Pak Prabowo itu di swasembada pangan gitu ya. Sebenarnya aku tuh kurang setuju ya sama orang-orang yang nyinyir di gratis, makan gratis, tapi masih ada aja gitu yang nyinyir. Kenapa kok Pak Prabowo fokusnya di makan gratis? Padahal makan itu adalah kebutuhan dasarnya manusia, guys. Jadi gizi yang baik gitu ya. Orang tuh nggak bisa berpikir gitu. Banyak anak-anak Indonesia yang terpaksa pergi ke sekolah dengan keadaan lapar. Kalau perutnya kosong, gimana caranya dia mau berpikir gitu ya? Jadi memang program makan gratis ini harus memang wajib, aku dukung banget ya. Aku pribadi dukung banget karena infrastruktur itu bisa ditunda, guys. Tapi kebutuhan kita sehari-hari itu nggak bisa ditunda. Kalau kita lapar, kita jadi anarkis, kita jadi nggak bisa berpikir rasional gitu ya. Makanya mungkin kalian yang baca-baca berita mungkin ya, kalian bisa baca bahwa Bill Gates, kalian tahu Bill Gates kan? Nah, Bill Gates itu memang dia sangat fokus gitu ya untuk meningkatkan ketahanan pangan dan juga nutrisi. Jadi dia itu mendukung perkembangan pertanian berkelanjutan gitu ya yang dapat diakses sama masyarakat miskin. Dia fokus untuk mengurangi kemiskinan. Aku juga heran kalau ada orang yang nyinyir kenapa kok masih menyinyirkan makan gratis ini, padahal jelas ya makan gratis ini secara nggak langsung itu dapat mengurangi kemiskinan secara signifikan. Bayangin guys, kalau kalian mau ke sekolah atau kalian mau ujian atau mau tes, terus perut kalian kosong, itu pasti nggak akan bisa mikir. Nah, mungkin Pak Prabowo mikirnya kayak gitu. Lagian juga dengan adanya program ini, Pak Prabowo juga udah mikirin matang-matang. Kalau aku nggak salah, aku juga pernah baca, bahkan ada tim-timnya gitu ya, untuk meneliti apakah ini efektif apa enggak, dan emang bener di luar negeri itu juga udah nerapin ini. Makanya aku heran banget kalau ada yang nyinyir gitu ya, khususnya makan gratis ini. Jadi tolonglah guys, stop gitu untuk membuli pemerintah, stop untuk membuli presiden kita. Kalau ada kritik-kritik ya bolehlah, tapi kalau kalian sebelum mengkritik itu sebaiknya kalian juga baca di berita-berita ya, apakah memang kebijakannya mereka ini ada mungkin di negara lain itu works apa enggak. Aku pengen tahu deh sebenarnya orang-orang yang gak setuju dengan makan gratis tuh alasannya apa. Aku tuh pengen banget tahu ya. Coba kalau kalian yang gak setuju dengan makan gratis, kalian bisa komen di bawah. Bahkan guys, kalau kalian gak usah deh kalian baca. Aku kasih tahu aja. Di Brazil itu guys ya, ada program Fome Zero itu nurunin angka busung lapar itu sampai 25% ya guys ya. Di Finlandia itu sekolah juga bagiin makan bergizi gratis setiap hari guys. Di Jepang juga anak SD makan siang itu sama seperti kayak di restoran. Kita di sini baru yang kayak gitu aja udah pada ribut ya. Tapi dari aku pribadi yuk, buat pemerintah jangan kapok lah untuk dibully, biarin aja yang ngebully, lanjutin aja programnya kalau itu baik, transparan dengan anggarannya, libatin juga influencer-influencer supaya bisa memberikan edukasi-edukasi ke orang-orang yang ngebully makan gratis ini, serta
Terus semangat Pak Prabowo. Aku ngedukung Pak Prabowo banget nih. Mungkin guys itu aja. Aku pengen banget tahu pendapat kalian tentang makan gratis ini dan pendapat kalian tentang IKN, karena komentar kalian di kolom komen di bawah. Dan jangan lupa guys, subscribe channel aku supaya aku makin semangat lagi buat kontennya. Dan see you di next video, bye-bye.